ternyata banyak hal yang seringkali kita salah ya dalam memahami. Ada istilah-istilah yang sama tetapi ternyata memiliki makna yang berbeda. Dari paparan yang sudah disampaikan, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Umat Islam mengakui Isa sebagai nabi, tetapi sebaliknya mengapa umat Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Oh, jadi artinya yaitu kenapa kita toleran tidak kalau toleransi kita ya dikit-dikit lah, mereka kita ngakui. Kenapa kita tidak mengakui gitu? Saya kira ini sulit ya, sulitnya begini. Saya pernah diskusi sama Profesor Mun'im Siri. Dia mengatakan begini, sebetulnya kalau mau imbang, kalau orang Kristen dituntut mengakui kenabian Muhammad dalam pengertian apa? Finalitas risalah, finalitas pewahyuan itu adalah Nabi Muhammad sebagai kata menabiyin, nabi yang terakhir. Seharusnya orang Kristen mengakui dong. Kami kan sudah mengakui Isa, mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Kenapa orang Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, kan itu kan? Ini persoalannya bukan persoalan take and give gitu ya. Persoalannya tidak semudah itu, karena begini, makna kenabian sendiri itu belum clear dalam Islam dan Kristen. Apa maknanya nabi? Biasanya misalnya di dalam Islam itu semua tokoh-tokoh mulai dari manusia pertama itu disebut nabi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kan gitu kan? Semua disebut nabi, dan nabi itu juga adalah rasul. Karena kalau definisi Islam itu, nabi itu adalah setiap orang yang menerima wahyu dari Allah tapi tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau rasul itu adalah menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi dengan kata lain, seorang rasul itu pasti nabi, tapi seorang nabi belum tentu rasul. Definisi ini kan definisi Islam. Kristen tidak mengenal konsep kenabian seperti itu. Adam nggak pernah disebut nabi, Nuh tidak pernah disebut nabi, Lot tidak pernah disebut nabi. Jadi kenabian dalam pandangan Yahudi dan Kristen di satu pihak itu berbeda dengan pandangan Islam di pihak lain. Memang Abraham disebut nabi, tetapi maknanya bukan kenabian dalam konteks yang dipahami secara menyeluruh. Abraham lebih sering disebut sebagai bapak bangsa, patriark. Bukan nabi dalam pengertian seperti Nabi Samuel, Nabi Yosua, tidak seperti begitu juga Daud. Daud disebut nabi dalam makna yang tidak sama dengan misalnya nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, tidak sama dengan itu. Itu masih memerlukan pembahasan tersendiri. Kemudian yang kedua, soal finalitas pewahyuan. Muhammad adalah kataman nabiyin, nabi terakhir. Coba kita baca di Ibrani pasal 1, Ibrani pasal 1. Di sini jelas sekali ini posisi teologis Kristen mengenai apa yang disebut doktrin kenabian. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tolong yang mendapatkannya bisa dibaca. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi ini jelas bahwa ini pandangan Kristen. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, konteksnya ini, melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, akhirit hayamim bahasa Ibraninya, Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi Yesus Kristus itu finalitas pewahyuan. Tidak bisa kita menghadirkan nabi lain lagi. Sama dengan Islam. Muhammad itu finalitas pewahyuan. Setelah Muhammad nggak ada nabi lagi, makanya Ahmadiyah dikejar-kejar. Meskipun makna kenabian